Vivi, sudah masuk waktu istirahat nih. Yuk kita beli makan siang. Saya tidak mood makan apapun, Bu Mel, karena sedang ada masalah, Bu Mel. Tumben. Lantas saya perhatikan dari tadi Bu Vivi terlihat murung. Bu Vivi boleh loh cerita ke saya jika Bu Vivi berkenan. Iya nih, Bu Mel. Kemarin di jam pas istirahat, saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan yang lainnya begitu, Bu Mel. Hmm, bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu? Yang mengganggu mood Ibu itu apa, Bu? Jadi itu loh Bu Mel, pengawas menanyakan soal buku teks dan Hmm. saya sampaikan kalau saya tidak menggunakannya. Hmm. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku. Dan itu pun sudah lebih bagus menurut saya Bu Mel karena saya menggunakan bahan ajar yang lain seperti Infokus, media-media yang bagus dan itu ternyata uh, saya tidak ditanggapi dengan baik oleh Bapak pengawas dan ternyata saya dilaporkan kepada kepala sekolah Bu Mel. Oh, begitu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, ya kan Bu ya? Saya bisa mengerti sih perasaan Ibu. Iyalah Bu Mel, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan. Sumber informasinya terbatas, dan lagi kalau hanya buku, para siswa sudah bisa membacanya sendiri di rumah. Tetapi kalau pakai media yang lain, anak pasti akan menarik, akan senang, dan mudah menerima pelajaran Bu Mel. Saya setuju dengan Bu Vivi. Kita memang harus kreatif, memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang dalam belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini, Bu? Ya, saya ingin lebih apa Bu Mel, perasaannya begitu, ingin lebih plong, ingin lebih tenang, ingin lebih tidak ada beban. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari Bu Mel sebagai sahabat yang saya hadapi ini dari Bu Mel. Mudah-mudahan Bu Mel bisa mencarikan saya apa solusinya. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya, Bu. Waktu supervisi itu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan Ibu tidak menggunakan buku teks kepada siswa? Kepada siswa, kepada pengawas tersebut. Waktu ditanya sih, saya sudah jelaskan Bu, tetapi pengawasnya malah seperti tidak terima. Beliau malah seperti merasa tersinggung begitu Bu Mel. Dan herannya lagi Bu Mel, saya malah dilaporkan kepada kepala sekolah begitu. Jadi agak tersinggung apanya Bu Mel. Bapak pengawasnya ya. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah menurut Ibu hanya karena soal buku teksnya saja? Atau mungkin ada hal lain mungkin? Gitu Bu Mel. Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot Bu Mel. Karena saya merasa jika apa yang saya lakukan itu tidak salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah Bu Mel. Gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif, itu sangat saya apresiasi, Bu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, terjadi miskomunikasi karena Ibu menjelaskan dengan nada yang agak tinggi. Menurut Ibu, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik,
Kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga nggak ya? Saya pikir begitulah Bu Mel. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tetapi sepertinya belum ada respon dari Bapak pengawas sampai sekarang, Bu. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya. Selain itu, apa lagi yang sudah dilakukan, Bu? Saya Bu Mel terpikir untuk menemui Ibu Kepala Sekolah Bu Mel dan menjelaskan detail persoalannya Bu. Hanya saya ragu apakah beliau nanti memahami saya, mengingat saya telah menyinggung pengawas. Begitu Bu Mel. Nah, jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya, Bu. Ibu coba saja dulu. Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan? Begini Bu Mel, saya akan mencoba menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan mungkin kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik lagi Bu. Dan dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan Bu. Nah, menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Ibu maksud? Begitu Bu Mel, agar kepala sekolah dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah atau menyinggung beliau Bu Mel, dan saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas pembelajaran saya. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi, Bu. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya, Bu, agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak terdiskusi, Bu. Wah, itu baik sekali, Bu. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Ibu dengan pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, ada pihak lain nggak yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan rencana aksi Ibu ini. Misalnya pengurusnya masih marah dan tidak mau menemui Ibu. Saya akan memberi waktu sampai semua cooling down dulu, Bu. Karena tidak baik juga saya akan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Jadi saya tunggu situasinya mendingin, Bu. Tapi tentu juga tidak terlalu lama ya, Bu. Saya takut masalahnya jadi berlarut-larut, Bu Mel. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik. Selamat ya Bu Vivi telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Vivi. Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini secepatnya. Kapan Ibu akan melaksanakannya? Tentu Bu, saya segera akan laksanakan Bu, karena saya juga tidak nyaman jika terus berada di kondisi seperti ini loh Bu. Nah, sekarang Ibu lebih plong karena sudah bercerita. Masih ada yang bisa saya bantu? Sudah Bu Mel, saya lega, saya sudah mulai tenang. Saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah dan solusi yang tadi kita bahas ya Bu Mel. Alhamdulillah. Baik Bu, saya akan berusaha membantu Ibu. Ya, terima kasih Bu Mel. Kita sebagai sahabat mungkin bisa membantu. Kita masuk dulu dalam kelas Bu Mel. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Mel.
Sama-sama.